undang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Katakan shalom. Sekali lagi katakan shalom. Lebih keras lagi katakan shalom. Lambaikan tangannya ke samping kanan kirinya, katakan shalom. Karena kita gak bisa berjabatan tangan, cukup lambaikan tangan ke teman-teman kita. Saya jemput untuk semuanya bangkit berdiri. Saya percaya bahwa pagi hari ini hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita untuk kita boleh bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, setiap kami yang rindu, haus dan lapar akan Engkau untuk bertemu dengan Engkau Bapa. Pagi hari ini Engkau boleh puaskan setiap kami. Setiap kami yang rindu Tuhan untuk membawakan persembahan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semuanya Tuhan boleh Engkau terima Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami Bapa, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami siap bersorak-sorai untuk Engkau. Biarlah Tuhan Yesus sukacita surga memenuhi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Yes. Karena Yesus hidup, maka ada hari esok untuk setiap kita. Amin. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. He came to love, heal and forgive. He'll give it back, just to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. God sent His Son, amen. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He'll live in that, just to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Angkat tangan, katakan, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Allah, amin. Yesus namanya. Haleluya. Menyucikan
bahwa di dalam Tuhan esok demi esok pasti kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi beban kita, rintangan kita, jika bersama Tuhan, jika kita ada di dalam Tuhan, maka semuanya terasa berjalan dengan lancar. Meskipun kita harus melewati yang namanya naik turun. Tetapi jika bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Katakan ke diri kita sendiri bahwa aku bisa karena aku bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Aku bisa karena aku bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, aku bisa karena aku bersama dengan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Amin, Yesus Tuhan. Mari pagi hari ini kita nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap karya Tuhan, pembentukan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Aku dilayakan
Shalom warga kerajaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat daripada Roh Kudus dan anugerah untuk supaya kita mampu melakukan dan menjadi pelaksana kehendak Allah dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur 145. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul khotbah, maka judulnya adalah movement, pergerakan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 4, angkatan demi angkatan atau generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam konteks perjalanan pergerakan merupakan seperti sebuah lari yang bukan lari maraton dan juga bukan lari sprinter, lari cepat. Tetapi dalam konteks pergerakan, hidup itu seperti lari estafet, di mana keberhasilan dan kemenangan bukan ditentukan karena pribadi, tetapi kebersamaan di dalam satu tim. Tuhan kita disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan bergerak dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya, angkatan yang satu kepada angkatan yang berikutnya. Masing-masing generasi Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik, yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dan Tuhan mau memakai angkatan demi angkatan ini agar supaya tujuan utamanya ke atas setiap manusia tergenapi. Dan mari bersama-sama kita mau melihat bersama bahwa lari yang disebut dengan estafet itu penting. Momen yang paling penting adalah pada waktu apa yang disebut memindahkan tongkat itu, tongkat estafet, passing on the baton, ketika melepaskannya seperti itu. Dan itu adalah momen yang sangat penting sekali. Dan itulah yang disebut dengan legacy. Legacy. Apa itu legacy? Legasi, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah atas generasi. Tuhan kita, Tuhan yang terus menyatakan supaya tujuan yang Tuhan tetapkan atas penciptaan manusia dapat diteruskan dari generasi kepada generasi. Yakinkan saudaraku dikasih Tuhan bahwa hidup itu tidak selamanya di muka bumi ini tentunya. Maka biarlah hidup kita menjadi efektif. Bahkan hidup bisa melampaui kubur apabila kita dalam hidup meninggalkan legacy. Sebab orang meninggal selalu meninggalkan yang pertama memori, bisa rusak, bisa dilupakan. Yang kedua meninggal
bisa meninggalkan. Apa yang kedua adalah monumen bisa dihancurkan. Yang ketiga, orang mati meninggalkan warisan bisa diperebutkan, karena itu bicara aset-aset. Tapi mari kita mempersiapkan diri di mana harus meninggalkan apa yang disebut dengan legacy. Yang keempat ini, warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Dalam Mazmur 78, bagaimana di situ Asaf memberitahukan dia sukses untuk memberikan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal ini. Karena keluarga Asaf melayani Tuhan di bait Tuhan itu kurang lebih 500 tahun terus berkesinambungan dari generasi kepada generasi. Sementara keluarga Daud baru keturunan ketiga itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa penting mempersiapkan generasi yang satu dan dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Apa saja yang harus dibagikan dalam warisan rohani yang bersifat kekal ini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Mazmur 78 menunjukkan ayat keempat. Itulah yang disebut puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji, menyembah kepada Tuhan. Ini yang dimasukkan dengan love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan lewat pujian, penyembahan, membuat kita membangun keintiman dengan Tuhan, dan di dalam keintiman dengan Tuhan kita menikmati dan mengalami perjumpaan kasih. Lalu kemudian yang kedua, warisan rohani itu disebut power encounter. Apa itu? Berbicara perjumpaan dengan kekuatan Tuhan, perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Saya harus katakan kepada setiap kita, Tuhan telah memberikan otoritas kerajaan kepada orang percaya. Dan kita ajarkan kepada generasi yang selanjutnya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya pun tidak berubah. Ajarkan kepada generasi selanjutnya untuk bisa menerima legal power, otoritas atau kuasa yang resmi. Karena apa? Belajar tunduk pada otoritas. Ketika seseorang belajar tunduk pada otoritas, maka dia akan menerima otoritas. Tapi sebaliknya, ada yang disebut dengan illegal power, yaitu kuasa yang tidak sah, tidak resmi. Kenapa? Anda boleh hebat bisa bernubuat, Anda boleh hebat melakukan mujizat demi nama Yesus sekalipun, Anda boleh melakukan banyak hal, berbahasa lidah, berbahasa roh. Tetapi Tuhan bisa berkata kepada Anda semuanya, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Itulah disebut dengan power, illegal power, kuasa yang tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa belajar untuk bisa mengikuti ketentuan, order, tatanan kerajaan sorga, belajar tunduk pada otoritas. Dan warisan ini harus diajarkan bagaimana generasi menghormati generasi di atas, menghormati orang tua, menghormati otoritas. Alkitab mengajarkan ada berkat khusus buat anak-anak yang menghormati orang tua. Apa itu? Ada double blessing, yaitu yang disebut dengan umur panjang dan berbahagia di bumi ini. Yang ketiga yang harus diwariskan, legacy harus diberikan, itulah yang disebut dengan miracle encounter, perjumpaan dengan mujizat. Oh haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Walaupun banyak orang mengajar di luar sana bahwa mujizat cuma berlangsung pada waktu sampai pada waktu zaman rasul-rasul saja, tidak. Saudaraku, saya beritahu bahwa mujizat tetap berlangsung atas otoritas dan kedaulatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kecil hati. Anda yang menghadapi pergumulan apapun, sakit, penyakit, harapkan pertolongan tangan Tuhan. Seperti yang saya alami 6 bulan yang lalu, bagaimana saya disembuhkan dari COVID-19. Walaupun paru-paru sudah terpapar putih semuanya, saya batuk keras, panas, demam 39,2 derajat. Saya tidak bisa mengecap rasa. Lalu kemudian diare, terbaring 16 hari di rumah sakit, saudaraku. Dan rasanya dokter katakan ini kasus yang berat melihat kondisi paru-paru saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat dinyatakan. Singkat kata, saya mengalami kesembuhan total. Bahkan CT scan yang terakhir, paru-paru saya dinyatakan oleh dokter pulih 100%.
dan mujizat saya alami. Bagaimana saya mengalami kunjungan malaikat menepuk pundak kiri saya, dan kemudian Tuhan menyembuhkan saya seketika. Saudaraku dikasihi Tuhan, diajarkanlah ini kepada generasi yang selanjutnya. Dan kalau kita ingin bergerak di dalam pergerakan dan meneruskan pergerakan ini, lalu kemudian selanjutnya warisan rohani atau legacy yang keempat adalah truth encounter. Bagaimana membawa generasi ini mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan, tentang kebenaran, saudaraku, ketaatan, pendudukan diri kepada kebenaran. Dan Alkitab berkata kepada orang muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firmanlah yang menjadi pedoman kuat di dalam kehidupan setiap kita, yang menuntun kita mulai dari anak-anak sampai usia tua untuk kita berjalan dalam pergerakan Tuhan, berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya kita akan melihat ketika seseorang menginginkan hidup dalam pergerakan. Karena Tuhan, jangan lupa, Tuhan terus menyatakan pergerakannya dari generasi kepada generasi. Movement atau pergerakan dapat terjadi apabila, catat baik-baik, yang pertama, apabila kita hidup dalam tujuan Tuhan. Menghidupi purpose-nya Tuhan, tujuan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah tujuan utama yang Tuhan nyatakan buat setiap kita? Tidak lain tidak bukan supaya jadi orang kaya raya, bukan supaya jadi orang yang terkenal. Semuanya boleh-boleh saja asal ditempuh dengan cara benar. Tetapi Alkitab mengajarkan the main goal, the main purpose of our life is to be like Jesus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Tujuan utama yang Tuhan mau tetapkan atas setiap kita adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik, itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia, supaya ada keserupaan dengan Tuhan dinyatakan, ada gambar Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Kejar ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang bagaimana bisa mewujudkan keserupaan Tuhan. Tapi saya tunjukkan dalam Roma 8 ayat 29 juga menunjukkan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat, itu keserupaan menjadi tujuan yang harus dicapai oleh setiap kita. Saudaraku, satu kali tahun 83 sekitar tahun itu, sebuah penerbangan Korean Air dari JFK New York kembali pulang ke Incheon Seoul. Pada waktu itu belum ada sistem yang disebut Global Positioning Satellite atau GPS. Yang ada adalah sistem koordinat. Entah kenapa sang pilot sejak berangkat tidak mentaati sistem koordinat dengan baik, dan hanya kurang lebih selisih 1 derajat saja. Tetapi kalau ditarik garis penerbangan perjalanan ribuan kilometer dan sekian jam, saudaraku, maka terjadi deviasi atau penyimpangan yang semakin lama semakin melebar. Satu waktu mereka mereka bukan menuju ke Incheon Seoul, tapi mereka sedang ada di laut, di atas laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet pada waktu itu. Jangan lupa waktu itu Uni Soviet adalah negara adidaya, saingan Amerika Serikat. Tanpa babi bu, pesawat sipil yang diisi kurang lebih 240 penumpang lebih, saudara kasih Tuhan, ditembak dan meledak di udara. Semua penumpangnya meninggal dunia. Kenapa saudaraku? Karena sang pilot tidak mentaati sistem navigasi dengan tepat. Harus ada tujuan yang ditetapkan. Tuhan mau dalam hidup setiap kita, tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bila kita hidupi ini, maka saya yakin dan percaya kita sedang bergerak dalam pergerakan yang luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, orang berpikir pergerakan itu harus membuat sesuatu yang spektakuler. Tidak.
Mulailah dengan menghidupi tujuan Kristus. Mulai belajar sekarang. Latihlah dirimu untuk supaya dalam segala hal serupa seperti Kristus. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik, Alkitab berkata latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini bukan berarti seperti kebaktian yang kita lakukan pada hari Minggu, bukan. Kata ibadah ini, beribadah di sini, kata Yunani yang dipakai adalah eusebeia. Kata eusebeia itu terjemahnya adalah godliness. Artinya apa? Keserupaan dengan Tuhan. Jadi untuk serupa dengan Yesus itu harus dilatih terus menerus. Kata latihlah mengandung pengertian sesuatu yang harus diulang-ulang kita lakukan sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ketika itu kita tetap konsisten melakukannya, maka terus akan menjadi yang disebut budaya. Dan ketika sudah jadi budaya, arti budaya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi darah daging, sudah menjadi gaya hidup. Saya ulangi sekali lagi, kata latihlah di sini mengandung pengertian sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan sesudah kebiasaan itu kita tetap konsisten melakukannya sampai akhirnya menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, itu berarti kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukannya karena sudah jadi darah daging dan sudah menjadi gaya hidup. Perhatikan, saya memberi contoh. Ketika kita mulai dari kecil, saya sudah tahu lagu ini. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tidur lagi, meneruskan mimpi yang tadi. Nah ya, ini saya bercanda, ini yang kalimat terakhir ini. Tapi kita tahu persis, bukan? Bangun tidur kita nggak perlu mikir macam-macam. Kita tahu pasti kita akan sikat gigi, mandi. Nggak ada ceritanya Anda bangun tidur sambil apa ya, habis ini apa, enggak lah. Sesuatu yang kita lakukan bertahun-tahun. Sikat gigi, mandi, sudah jadi budaya, gak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Nah sama, Alkitab mengatakan untuk mencapai keserupaan Kristus kita harus latihan terus menerus. Latihlah bagaimana berbicara seperti Kristus, latihlah berpikir seperti Kristus, latih terus berperasaan seperti Kristus, berlatih terus menerus bersikap seperti Kristus. Dan saya percaya kalau kita punya komitmen yang kuat melatih dan terus melatih keserupaan dengan Kristus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kita terus melakukannya dengan penuh konsisten, maka kita akan merasakan dan mengalami menjadi budaya. Akhirnya waktu kita melakukan segala sesuatu, bisnis sekalipun, pelayanan atau apapun dalam keluarga yang kita kerjakan, selalu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, selalu seperti yang Tuhan inginkan, karena sudah menjadi darah daging, jadi gaya hidup keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ini kita lakukan, kita sedang dalam pergerakan yang dahsyat. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikutnya, bagaimana kita bisa hidup, ya, mengalami apa yang disebut dengan movement atau pergerakan setelah hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu keserupaan dengan Yesus. Yang kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Uji baik-baik, apakah kita menghidupi panggilan Tuhan dalam diri kita? Tidak semua orang memiliki panggilan yang sama. Oleh sebab itu, kenali panggilanmu masing-masing, calling yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Di Alkitab diajarkan menurut John Maxwell dalam bukunya Equip, ada beberapa cara Tuhan memanggil seseorang. Dan tolong perhatikan supaya saudara mengerti bahwa saudara ada di dalamnya. Nomor satu, ketika Tuhan panggil Paulus, ini disebut dengan cara panggilan tanda petik halilintar. Kenapa halilintar? Satu waktu kita tahu dalam kitab para rasul, bagaimana Rasul Paulus dapat surat
perintah dari imam-imam untuk bisa menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi kita tahu di tengah perjalanan dia sedang naik kendaraannya dan dia lihat ada cahaya yang kuat dari langit, dan dia terjatuh dari kendaraannya. Lalu dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia tanya, "Siapa engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Lalu Tuhan memberitahukan calling yang Tuhan tetapkan buat dia untuk dijadikan rasul. Sejak saat itu Saulus kemudian bertobat, berubah menjadi Paulus, dan menghidupi calling panggilannya dari seorang yang penangkap, pembenci orang percaya, dan sekarang dijadikan menjadi rasulnya, pemberita Injil Kerajaan Allah, dan menanam banyak gereja bagi kepentingan Kerajaan Allah. Cara yang kedua untuk mengetahui kita hidup dan menangkap calling daripada Tuhan, itulah yang dinyatakan Tuhan seperti kepada Yusuf. Yusuf itu mulai dari usia 17 tahun dapat mimpi, dapat pernyataan Tuhan. Lalu kemudian setelah itu ada proses panjang, dan kemudian tepat usia 30 tahun dia mimpinya dapat digenapi. Tapi lewati proses masuk sumur, proses dijual jadi budak, proses dituduh memperkosa, proses kemudian masuk dalam penjara, pergumulan yang panjang. Tapi toh akhirnya Tuhan menyatakan menggenapi calling yang dinyatakan. Siapa tahu di antara kita yang seperti itu. Kalau Paulus tadi, mungkin beberapa saudara diizinkan mengalami sakit penyakit, diizinkan mengalami kebangkrutan kerugian, diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu besar sehingga menyadarkan saudara, menggoncangkan saudara, dan membawa saudara pada calling seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Tapi ada seperti Yusuf, Anda sudah dapat pernyataan, mimpi, nubuatan atau apapun, lalu Anda lama menunggu, bahkan Anda mengatakan, kok seperti enggak seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, atau Roh Kudus sampaikan kepada hati saya. Dan kemudian saudara melihat proses berat terjadi dalam hidupmu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Setelah Anda meyakini bahwa itu datang daripada Tuhan, percayalah akan ada waktu Tuhan di mana calling itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, cara yang ketiga adalah cara bagaimana seperti Yeremia. Sejak dari kandungan ibunya, dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa anak yang akan lahir ini akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Itu juga bisa terjadi. Mungkin beberapa kita yang pernah dinubuatkan waktu orang tua kita mengandung kita, dan ada nabi yang diurapi atau siapapun yang betul-betul menyatakan kehendak Tuhan tentang masa depan saudara. Itu bisa terjadi. Itu cara yang berikutnya Tuhan menyatakan callingnya. Cara yang keempat adalah seperti Esther. Kenapa dia menemukan calling? Bagaimana dia menemukan calling? Dia belajar tunduk pada otoritas. Pamannya bernama Mordekai meminta dia mengikuti kontes ratu kecantikan, dan dia taat saja. Kemudian dia menjadi ratu terpilih luar biasa. Dan ketika di situ, pada waktu itu ada upaya untuk apa yang disebut dengan pembunuhan besar-besaran, pembunuhan massal, genocide atas orang-orang Yahudi. Maka Esther baru mengerti callingnya, dan dia berkata, "If I perish, I perish." Jika aku binasa, aku mati, biarlah aku mati. Dia berdiri untuk mewakili bangsa Yahudi, datang kepada raja, dan kemudian dia tahu persis disitulah calling. Kenapa Tuhan panggil dia untuk menjadi ratu, supaya bisa menyelamatkan bangsanya. Saudara aku dikasih Tuhan, ketika kita hidupi calling panggilan ini, saya yakin kita akan bergerak dalam pergerakan. Haleluya. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda saat ini. Dan beberapa mungkin kita berkata, saya masih belum tahu. Nggak apa-apa. Kadang-kala Tuhan izinkan berjalan terus menerus, asal kau belajar tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas saudara. Pasti suatu waktu Tuhan akan memberikan dan menunjukkan callingmu sebagai apa. Saudara aku dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita akan masuk bagaimana janji-janji Tuhan di dalam pergerakan. Semua orang Tuhan inginkan warga kerajaan bergerak dalam pergerakannya luar biasa. Saya tunjukkan saudaraku janji-janjinya dalam pergerakan. Mazmur 84 ayat 7 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow, berjalan makin lama makin kuat. Janji Tuhan membawa kita yang hidup dalam pergerakannya, yaitu dibawa kekuatan yang satu kepada kekuatan yang berikutnya. Bukan kelemahan yang satu kepada kelemahan yang berikutnya. Tidak.
pada kekuatan yang satu kepada kekuatan yang selanjutnya. Saya mau katakan kata kuat di sini, kata Yunani pakai adalah sail. Kata sail itu berbicara tentang makin lama makin suci. Wow, indah sekali bukan? Tuhan mau membuat kita berjalan semakin disempurnakan seperti Kristus, semakin suci, semakin kudus. Tapi arti selanjutnya adalah berbicara makin lama makin, saya percaya saudara suka dengan ini, makin prosper, makin makmur, makin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidupi tujuan Tuhan, kita hidupi panggilan Tuhan, maka yang terjadi saudaraku, ketahuilah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Artinya makin lama makin kita mengalami pemeliharaan yang hebat. Jangan takut apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai, kata Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal berkat itu hanya akibat, saudaraku. Semuanya akan ditambahkan, itu akibat. Sebabnya apa? Kalau kita seek first the kingdom of God and righteousness, kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Ini yang harus didahulukan, kerajaan Allah dan kebenarannya, dan membiarkan pemerintahan Kristus nyata dalam hidup kita, di dalam kita, di antara kita, bersama kita, hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka jangan khawatir, Anda sedang memanggil berkat datang, lai. Anda pasti diberkati. Jangan khawatir, asal Anda hidup dan sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah, dijadikannya kita makin lama berjalan makin kuat. Kemudian saudaraku, janji Tuhan dalam pergerakan, dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Wah, luar biasa, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kata kasih karunia, charis, ini bicara God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, untuk taat kepada firman, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan, kita butuh anugerah. Anugerah diberi kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Bukan supaya oleh anugerah ini kita gampang berbuat dosa dengan berpikir nggak apa-apa, masih manusia, penuh daging, nanti kemudian kalau berbuat dosa bisa minta ampun, kan ada anugerah. Lalu kita kemudian berbuat dosa, minta ampun karena ada anugerah. Tidak, anugerah diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia bukan untuk meniadakan ketaatan. Justru anugerah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita diberi kemampuan untuk bisa mentaati setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita dimerdekakan dan kita bisa menghidupi firman, menjadi pelaksana firman, pelaksana kehendak Allah. Karena apa? Ada kemampuan Tuhan, ada anugerah, dan Tuhan berjanji dari anugerah yang satu kepada anugerah yang selanjutnya. Sejak dari yang disebut dengan saving grace, anugerah keselamatan yang pertama kita keterima, lalu kemudian anugerah berikutnya standing grace, anugerah membuat kita teguh berdiri terhadap setiap goncangan yang ada. Anugerah yang ketiga serving grace, anugerah bisa melayani Tuhan. Lalu keempat itu yang disebut dengan singing grace, anugerah memuji, menyembah Tuhan, untuk bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir sufficient grace, anugerah yang cukup. Sekalipun ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah, kita tidak akan goyah meninggalkan Tuhan, berpegang pada kebenaran, karena anugerahnya cukup. Jikalau aku dalam keadaan lemah, di situ aku kuat, kata Rasul Paulus. Itu anugerah diberikan dan disediakan kita dari waktu ke waktu. Dan berikutnya janji Tuhan kepada setiap kita, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Alkitab menjelaskan, janji Tuhan membawa kita dari iman yang satu, from faith to faith, iman yang selanjutnya. Betapa luar biasa janji Tuhan ini. Percayalah saudaraku dikasih Tuhan, perjalanan kita, perjalanan yang dipenuhi dengan langkah iman. Bukan sekedar iman, tapi iman yang diwujud nyatakan dengan
tindakan, dengan perbuatan. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga kita mempercayai sesuatu yang gak mungkin menurut ukuran manusia, sesuatu yang gak mungkin menurut pandangan manusia, tapi kita berpegang pada iman di dalam Kristus Yesus. Dan kita tahu persis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Lalu janji Tuhan berikutnya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Terjemahan Inggris berkata, from glory to glory, from glory to the next glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Berjalan terus di tengah badai gelombang, di tengah pembentukan proses kehidupan yang berat sekalipun, Tuhan tetap menetapkan kita bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya, dan kemuliaan yang semakin besar disediakan bagi setiap kita. Pilihan di tangan kita, tapi jaminan Tuhan sudah berikan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita dibawa pada pergerakannya karena kita menghidupi purpose, yaitu tujuan keserupaan dengan Tuhan. Kita hidupi panggilan Tuhan dalam kita. Tapi yang ketiga, jangan lupa juga kita mau supaya segala karunia, talenta yang Tuhan berikan, kita wujud nyatakan, kita kembangkan, kita maksimalkan sehingga menjadi berbuah, dan berbuah lebat, dan tinggal tetap. Oke, gali terus karunia, gali terus talenta, perdalam. Saya percaya tidak akan ada satupun saudaraku yang harus jadi pengemis dan jatuh miskin ketika kita kembangkan karunia, talenta kita, hidupi, bergerak di dalamnya. Saya percaya kita sedang mengalami pergerakan, movement dalam hidup kita. Sekarang, siapakah saudara? Saya akan tutup dengan 4 tipe manusia, 4 types of people. Yang pertama, people who watch things happen. Seseorang yang cuma bisa nonton, lihat, jadi penonton, tidak bikin apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, people who let things happen. Seseorang yang cuma bisa membiarkan sesuatu terjadi. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Gampang pasrah, gampang nyerah. Yang ketiga, people who ask what happened. Cuma bisa tanya, ono opo iki, ono opo iki, ada apa. Cuma bisa tanya tapi nothing to do. No action, talk only, neto. Saudaraku, tapi saya berdoa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, warga kerajaan, Anda masuk jadi jenis orang yang keempat. People who make things happen. Seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Dan ketika kita masuk dalam dimensi ini, Anda disebut sebagai agent of change, agen perubahan. Selamat bergerak, selamat hidup dalam pergerakan. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Biarlah pagi hari ini kita semuanya mengucap syukur karena firman Tuhan yang disampaikan hari ini mengajarkan untuk setiap kita untuk terus bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi mengalami yang namanya Kristus di dalam hidup kita, bukan menjadi penonton. Karena kadang kalau pas ibadah atau pas KKR kita nonton, wah orang kenapa nih kok teriak-teriak, orang kenapa nih. Tapi biarlah Tuhan Yesus kita rasakan, pribadi lepas pribadi, rasakan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Bapa, bentuk setiap kami, proses setiap kami Bapa, untuk kami boleh menjadi Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan, sesuai dengan ketetapan yang sudah Engkau tulis, yang ada di dalam firman Tuhan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Biarlah setiap kami boleh menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bagaikan bejana siap dibawa
sampaikan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus membentuk setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan terus Engkau perbaharui hari lepas hari Tuhan. Terus Engkau perbaharui Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang itu menjadi kekuatan bagi kami. Biar kami masuk dalam pergerakan Allah dari generasi ke generasi, masuk dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Biar kami menjadi serupa dengan Kristus dalam segala segi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Roni Daud yang sudah membuat kami. Rencana beliau akan datang setelah situasi aman tahun depan. Tuhan siapkan mulai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu ke depan dan pelayanan dan keluarga dimanapun Kau pakai hamba-Mu dengan heran. Terima kasih untuk mujizat yang dialami. MBLA itu pun dapat kami alami bersama-sama di sini. Pujilah nama-Mu Bapa. Suara-Mu sudah berhenti, Roh Kudus berbicara buat kami terus untuk kami lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam tujuan hidup kami, jadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sedang jemaat yang hadir hari ini. Kau pimpin dan sertai mereka, lindung dan jaga mereka senantiasa, memberkati kehidupan mereka, dan tutup bungkus mereka kuasa darah domba Allah. Sakit penyakit virus corona kami tolak dalam nama Yesus, dan akan menyentuh mereka karena darah Kristus menjaga kami dengan sempurna. Kau juga berkati akan sidang jemaat sedang berpergian ke Tuban, Ibu Mila, juga Ibu Endang yang ke Lumajang, juga Ibu Mbak dari Dian yang sedang berobat ke Blitar, dan semua jemaat yang sedang berpergian serta pimpin mereka yang tidak hadir hari ini. Sertai mereka dan pimpin mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan untuk ubah kembali, yang takut untuk beribadah Tuhan jamah iman mereka agar mereka melihat bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba juga menyerahkan semua pergumulan jemaat-Mu dan pergumulan rumah tangga masing-masing untuk suami, istri, anak dan orang tua. Juga berkati akan kehidupan mereka dalam pergumulan ekonomi, rumah tangga, bisnis, pekerjaan masa depan. Apapun mereka hadapi dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kemauan mereka untuk menghadapi. Sebab Engkau berjanji Tuhan, kami semakin dari semakin kuat berjalan menuju Sion, karena Engkau-lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit hari datang Kau jamah, Kau sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan, dan berkati segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin Kau sedang melatih kami untuk memiliki hubungan intim, dekat, melekat dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi budaya kami untuk makin dekat, melekat dengan Tuhan, memiliki penyembahan yang benar kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Bapa akan semua tim musik, tim multimedia, sound designer yang melayani kami hari ini. Kau berkati mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan yang berikan, nanti Tuhan berkati akan sedang memberi persembahan syukur, persembahan Natal, persembahan perpuluhan, persembahan kolektor. Tuhan berkati mereka. Pekerjaan mereka, bisnis mereka pun Tuhan berkati. Gudang mereka, sawah ladang mereka, buah kandungan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyerahkan seluruh kegiatan gereja kami sepanjang minggu ini. Kau berkati. Terima kasih tadi pagi ada kebaktian muda sekolah minggu, dari ibadah raya, dan nanti hari Rebo ada pujian penyembahan, juga pada hari Sabtu ada ibadah berdoa. Nanti Kau berkati. Terima kasih Bapa. Semua kebutuhan gereja Engkau ya tidak mencukupkan. Hari Selasa kami akan tambah satu speaker lagi untuk salon tembak dan juga popper, biar ibadah kayak menikmati hadirat Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat bagi Mas David dengan tim yang ada untuk mengatur ruangan ini. Juga owner, jamaat dia bertobat percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serah semua kehidupan sepanjang hari ini. Segala kebutuhan kami Engkau ya tidak cukupkan. Malani sedang pelayanan di Blitar, di Tulungagung akan kembali. Kau akan pelayanan di Kediri juga Dia berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami, Tuhan, pergumulan kami untuk pribadi masing-masing kami. Kami minta menyerahkan Bapa akan panti asuhan, Yayasan Kasih Allah, Yayasan Kasih Agape dengan PPA. Engkau juga berkati semua pelayanan kami ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jangan lupa kami menyerahkan Sunda GKN, Misomes, Yayasan Pintai, Miskorek GHC, San STN. Kami menyerahkan juga Bapa akan Yayasan Karis. Kami tetap dalam tahun kami menyerahkan rencana kongres tahun depan bulan Juni. Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rencana pengurus Jabodetabek akan mission trip ke Solo dan akan langsung ke sini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang yang sedang mendoakan kami, yang berkati kami dan dana dan apa yang mereka berikan buat kami untuk gereja panti PPA. Tuhan berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Jangan lupa kami menyerahkan pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, Jokowi dengan staf, daripada kabinet sampai kepada MPR, DPR sampai ke kami
sampai ke kabupaten, sampai ke desa-desa, bahkan RT RW. Tuhan juga berkati, berikan hikmat bagi mereka memimpin negara ini dalam menghadapi COVID. Terima kasih Bapak. Pemerintah kami Tulungagung, Tuhan berkati dari Bapak Bupati sampai kepada Wakil, sampai kepada camat, sampai kepada desa. Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama Bapak yang berada kota Tulungagung. Kota Tulungagung dijadikan kota orang percaya. Gereja-gereja Tulungagung yang ngurusin Kau berkati mereka supaya membawa syarat kenabian bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami, ini kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Sedang jemaatnya kasih, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Diberkati dalam kau sebagai orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang menjadi serupa dengan Kristus. Diberkati engkau sebagai anak-anak Tuhan, hamba dan pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati engkau sebagai suami istri dan anak orang tua. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati sekolah ladangmu, rumah tanggamu, buah kandunganmu, bisnismu diberkati, studi berkati masa depanmu. Diberkati keluar masuk kami selama dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Memberkati menjadi saudara sekalian dari sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Bila damai sejahtera Kristus menjadi saudara dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam kembali. Nah, satu sejenak kita akan menghadap pengumuman. Shalom Agape People, puji Tuhan, hari ini adalah ibadah New Normal GKIN Agape Ngunut minggu ketiga. Agape People, ibadah youth atau ibadah muda-mudi akan mulai diadakan pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kami mengingatkan bagi jemaat yang membawa anak kecil usia 0 sampai 3 tahun di ibadah raya, kami menyiapkan tempat bagi ibu dan anak di lantai 2. Dan bagi anak kecil yang berusia di atas 3 tahun, kami juga menyiapkan tempat bagi mereka. Kami mengingatkan bagi setiap pelayan Tuhan wajib menghadiri ibadah Praise and Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Jemaat diharapkan untuk selalu mengikuti instruksi dari Asyer dan Satgas Covid GKIN Agape Ngunut pada saat meninggalkan ruangan. Hal ini dimaksudkan supaya jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk jemaat yang bisa meninggalkan gereja, yang dahulu adalah sebelah kanan saya, dari sisi tengah, bangku tengah, silahkan untuk berdiri dan mengikuti arahan dari petugas yang sudah berdiri di samping.